Yang terpenting kita sudah paham, kita sudah tahu, oh ada petunjuk untuk market ini berada di puncak dan mau berbalik. Oke, ini hammer, shooting star, dan pin bar. Berikutnya saya akan bahas yang keberapa tadi? Mungkin keempat tadi ya. Ya, pola candle yang selanjutnya yang sering muncul dan memberikan petunjuk yang valid bagi kita. Yang selanjutnya adalah morning doji atau morning star. Morning star atau evening star. Evening star. Nah, saya juga tidak menyampaikan teman-teman harus hafal namanya ya. Nama ini nomor sekian. Yang penting kita paham dengan konsepnya. Nah, morning star itu seperti apa? Marketnya ketika turun, candlenya tebal, kemudian di sini ada candle kecil. Candle kecil itu bisa berupa doji, bisa berupa candle yang kecil. Kemudian selanjutnya awalnya trennya turun ya, trennya turun. Ini saya kasih contoh warna merah. Ya, candlenya turun. Kemudian berikutnya ini ada candle kecil di tengahnya atau di bawahnya. Candle kecil ini ukurannya pokoknya kecil ya. Ini warnanya bebas. Apa warna merah atau warna hijau bebas. Yang penting candlenya kecil. Ya, volumenya kecil. Kemudian selanjutnya muncul candle yang berwarna hijau di sana. Ya, muncul candle berwarna hijau di sana. Kalau saya gambar dengan yang lebih baik, saya coba untuk gambarkan contohnya. Ini candle pertama trennya turun ya, misalkan anggap saja trennya begini ya, dari awal trennya turun begini. Kemudian candle tebal ini setelah ini muncul candle kecil ya, muncul candle kecil. Saya contohkan misalkan candle warna hijau ya, ya begini. Kemudian selanjutnya muncul candle buyer lagi ya, ya muncul buy di sini, ya biar kelihatan candle. Nah, yang dimaksud dengan morning star atau biasa orang sebut morning doji, morning star boleh. Ini satu paket, ada eh, ada tiga jenisnya. Di dalam paket ini, di dalam pola candle ini harus satu paket. Ada tiga namanya. Yang pertama harus candle panjang. Kalau dia berada di bawah, ya, artinya berada di tren turun, harus merah dulu, kemudian habis itu candle kecil di bawah. Candle kecil ini sekali lagi bukan harus warna hijau, bisa jadi warna merah. Merah atau hijau sama saja. Yang penting ada di tengahnya, ada di bawahnya ada kecil, kemudian diikuti candle yang lebih besar. Nah, untuk memastikan ini morning doji, morning star atau ini petunjuk mau berbalik, perhatikan candle sebelumnya ini volumenya kita lihat. Ya, di tengah-tengah itu kita tandai atau kalau kita lihat kasat mata, tengah-tengahnya itu di mana. Kemudian candle yang terbentuk ini harus di atas minimal separuhnya di sini. Ya, minimal harus di atas setengah dari candle yang panjang sebelumnya. Baru ini berpotensi kuat naik. Ya, kuat naik. Ini namanya morning star atau morning doji. Intinya apa? Konsepnya apa yang kita bisa baca di sana? Ya, candle yang besar, kemudian candle kecil, kemudian muncul candle berlawanan dan panjang atau ditutup di atas setengah dari candle ini. Demikian juga untuk evening star atau evening star ini kebalikannya. Dia berada di tren naik ya. Kalau saya gambarkan, kalau saya berikan contoh ilustrasinya, ini naik, ini naik, ini naik lagi. Kemudian di ujung di sana itu muncul candle kecil. Apakah warna hijau ataukah warna merah ya. Yang penting ada candle kecil begini. Kemudian setelah itu ditutup atau muncul candle warna merah yang berikutnya seperti ini. Ini contohnya.
Nah, maka ini satu paket namanya evening ya, di atasnya ini. Sekali lagi saya tidak fokus di namanya, yang penting tahu konsepnya. Berada di tren naik, ya ketika berada di tren naik, kemudian di puncaknya ada baby, ada doji, baby, atau candle kecil lah pokoknya. Kemudian muncul candle berlawanan itu panjang. Panjangnya harus ditutup lebih panjang dari setengah body yang pertama. Ini ditutupnya harus lebih panjang dari setengah body yang pertama di sini. Maka ini bisa menjadi pertanda kuat turun. Ini sudah valid ini. Jadi untuk pola ini sangat valid. Tentu harus tahu ini betul-betul berada di area resisten, ini berada di area support dan sebagainya. Sehingga kalau misalkan berbalik, jangan bertanya lagi. Kalau sudah ketemu, kita coba praktekkan, ketemu praktekkan. Kemudian harus selesai dulu, jangan berandai-andai baru satu. Oh ini jadi morning doji atau morning star. Padahal ini belum selesai, masih jalan-jalan, masih bergerak. Sekali lagi, pasar itu ketika mau naik atau mau turun selalu ada petunjuk yang bisa kita baca di sana. Dari mana? Dari candle yang terbentuk sebelumnya. Oke, ini adalah morning star atau evening star. Kemudian pola candle yang selanjutnya, ada morning star, ada doji star tadi. Yang selanjutnya, mungkin yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Yang selanjutnya adalah harami atau inside bar. Harami atau inside bar. Harami atau inside bar. Harami ini dari bahasa Jepang ya, artinya ya kalau yang fasih bahasa Jepang, saya tidak terlalu fasih bahasa Jepang, hanya cari referensi. Kalau harami itu yang berarti bunting atau mengandung. Ya, artinya apa kok ini mengandung? Ya, karena dilihat secara sekilas ini gambarnya begini. Kalau kita lihat contohnya, ini misalnya candle awal itu besar, kemudian selanjutnya dia kecil begini. Ya, dia kecil begini. Kemudian saya coba untuk yang di atas tadi, ini begini. Contohnya ya. Kemudian yang sini begini ya. Contoh juga. Nah, sehingga eh, ini bodinya yang di sebelah kanannya itu babynya atau kandungannya. Ya, modelnya seperti orang bunting. Makanya disebut harami. Baik di atas maupun di bawah. Yang di bawah berarti ini. Jadi ini kalau di bawah artinya sebelumnya ini trennya turun. Ya, sebelumnya ini trennya turun. Ini kita lihat contohnya, ini awalnya trennya turun. Kemudian muncul candle berubah warna yang kecil ya, bukan menutup. Kalau menutup itu angle feng menutup, ini kecil. Ya, demikian juga yang di tren atas ya, naik dulu misalnya, awalnya naik ya, awalnya naik. Kemudian berikutnya diikuti candle warna merah. Ya, candle warna merah ini. Oke, kita lihat di dua contoh ini, yang namanya harami itu tadi seperti orang bunting atau orang mengandung, kalau di sini kebalikannya. Artinya ini perutnya, ini bodinya gitu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari harami ini, dari inside bar ini? Jadi syaratnya begini, disebut sebagai harami atau inside bar. Perhatikan ketika candle babynya, candle kecilnya ini berada di dalam high dan low candle sebelumnya. Harus berada di dalam high dan low sebelumnya. Termasuk sumbunya. Ya, termasuk sumbunya di sana. Yang di atas pun sama, jadi begitu tren naik, kemudian muncul candle berlainan, kita perhatikan high dan low-nya. Di sini high dan low-nya. Kemudian candle selanjutnya yang berlainan ini high dan low-nya di sini. Artinya ini masih berada di dalam jangkauan atau di dalam ring candle sebelumnya ini. Nah,
maka ini disebut dengan harami atau inside bar. Kalau ini bullish harami, kalau ini bearish harami, ya, atau disebut dengan inside bar. Potensinya akan turun, ini akan naik. Tentu ini harus atau valid ketika berada di area support yang di bawah. Yang di atas berada di area resisten, berada di area resistennya. Maka harus jeli melihat tanda yang ada. Kita lihat apakah dia berada di dalam, apakah dia berada di dalam. Artinya secara logika ya, secara karakter candlestick dan psikologi pasar, bahwa yang pertama ini seller ini sudah tidak mampu untuk melanjutkan kekuatan sellernya. Terbukti low-nya ini menuju ke atas atau berada di atasnya. Artinya tidak mampu untuk menembus lebih bawah lagi. Ya, kemudian ditutup dengan volume yang berubah warna. Ya, meskipun high-nya tidak sampai di ujungnya, tetapi setidaknya punya kekuatan untuk menekan kondisi pasar yang besar sebelumnya. Demikian juga yang ini. Maka ini adalah harami inside bar. Ini sangat valid sekali ini. Ya. Asalkan syarat terpenuhi ya, berada di resisten atau supportnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, mungkin ini yang keenam, yang terakhir mungkin ya. Yang keenam adalah tweezer top dan tweezer bottom. Ya, tweezer top atau bottom. Ya, tweezer ini artinya sejajar, ya, sejajar. Yang sejajar apa? Yang sejajar adalah sumbunya. Tweezer top berarti yang sejajar sumbu di atas. Ya, misalkan contohnya begini ya, apakah itu marketnya diawali dengan market naik atau turun? Ya, kalau di atas tentu naik dulu, tweezer top tentu naik dulu begini. Kemudian berikutnya ditutup dengan candle begini ya. Nah, yang di atasnya ujungnya ini sejajar atau hampir sejajar ya, membentuk satu garis horizontal. Kalau kita garis ya, di atasnya itu membentuk garis horizontal gini. Maka ini namanya tweezer top, berada di puncak ya, berada di puncak atas. Ini berpotensi, berpeluang akan berbalik dari naik menjadi turun, dari naik menjadi turun. Dari mana tanda-tandanya? Dari tweezer top yang terbentuk ya. Silakan nanti dicek, silakan diperhatikan. Perhatikan sumbunya di atas, dia sejajar, betul-betul sejajar atau mendekati sejajar. Setidaknya kalau kita lihat secara kasat mata itu mendekati sejajar. Kemudian yang tweezer bottom itu berada di bawah. Ya, itu berada di bawah. Artinya kalau tweezer bottom berada di tren turun duluan. Ya, tren turun, kemudian bisa diikuti candle warna hijau, ya, candle yang berlawanan. Kemudian kita perhatikan yang di bawah itu sumbunya sama atau hampir sama. Ya, candlenya membentuk garis sejajar di sana ya. Maka ini bisa menjadi petunjuk ya, bisa menjadi pertanda market itu bisa berubah arah dari turun ya, dari awal ini turun menjadi berbalik, menjadi naik. Ya, ini adalah candle-candle reversal atau candle yang menunjukkan market itu akan lanjut, akan berbalik, sorry ya. Reversal itu berbalik. Tanda-tanda pasarnya itu berbalik. Sehingga kalau ada yang bertanya, Pak, ciri-cirinya bagaimana kalau market itu mulai berbalik? Yang pertama harus tahu itu berada di wilayah support resisten. Kemudian ada muncul pola candle pembalikan. Ya, tadi yang kita sudah bahas tadi, ada pola candle pembalikan.